Keberhasilan Aryo Damar dalam merebut dan membangun Bandar Palembang ternyata berlanjut dengan keberhasilan dirinya membangun nilai-nilai baru yang bersumber pada ajaran Islam. Aryo Damar yang sejak kecil akrab dengan ajaran Bhairawa Tantra, tanpa ada yang pernah menduga sebelumnya, telah beroleh hidayah cahaya iman dari Allah melalui Syekh Ibrahim As-Samarkandi, saudara ipar Ratu Darawati, istri Prabu Kertawijaya yang berasal dari negeri Campa. Berita itu menggemparkan pejabat dan rakyat Palembang. Bahkan Dyah Suraprabawa, Maharaja Majapahit, saudara tiri Aryo Damar, mengirim utusan untuk mempertanyakan kesetiaannya kepada Majapahit. Aryo Damar dengan tegas menyatakan bahwa persoalan ia memeluk Islam adalah persoalan pribadi yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan kesetiaannya pada Majapahit. Kepada utusan itu ia memberikan keris pusaka Kiai Kalacangah yang ujungnya bercabang dua serta upeti berupa emas dan permata sebagai bukti bahwa ia tetap setia kepada Majapahit meski telah berpindah agama. Keislaman Aryo Damar ternyata tidak hanya berpengaruh pada perubahan suasana kehidupan pribadi dan isi kadipaten, tetapi juga meluas sampai keluar Palembang. Ia mengganti namanya menjadi Aryo Abdillah. Putera tirinya diberi nama Raden Kasan, kelak menjadi Arya Sumangsang alias Raden Patah, Adipati Demak. Putera sulungnya dari Retno Subanci dinamakan Raden Kusen, kelak menjadi pecat tanda di Terung. Ketika usianya makin merambat senja, Aryo Abdillah meninggalkan kadipaten. Ia digantikan oleh Adipati Karangwidara yang bernama Pangeran Surodirejo, yang tak lain adalah putera Raden Kusen. Aryo Abdillah kemudian memilih tinggal di rumah sederhana di kampung yang dinamakan Pedamaran, artinya kediaman Aryo Damar. Dari Pedamaran itulah ia memberitakan kebenaran ajaran Islam. Mula-mula ia menyiarkan kepada penduduk di sekitar Pedamaran. Dulu penduduk di sana terkenal sangat menentang ajaran Islam yang disebarkan oleh Syarif Husin Hidayatullah, bangsawan Arab yang menjadi pemimpin di daerah Usang sekampung. Namun, di bawah bimbingan Aryo Abdillah, penduduk dengan sukarela berkenan memeluk Islam. Begitulah, daerah-daerah seperti Talang Lindung Bunian, Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam, dan Lebak Segalauh telah menjadi perkampungan Muslim. Menurut cerita, tak lama setelah memeluk Islam, Aryo Abdillah menikahi putri Syarif Husin Hidayatullah. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Sahun yang diberi gelar Pangeran Pandanarang, kelak menjadi Bupati Samarang dan puteranya menjadi Sunan Tembayat. Melalui ikatan perkawinan inilah ia dapat menyiarkan Islam sampai ke daerah Siguntang, Prabu Mulih, dan Meranjak. Syarif Husin Hidayatullah diangkat menjadi menak bangsawan Palembang. Begitu turun dari perahu, San Ali langsung menuju Pedamaran. Sesampai di sana, didapatinya Aryo Abdillah sedang mengais-ngais tanah di halaman rumah panggungnya. Rupanya, tokoh besar yang berusia hampir 80 tahun itu sedang mencari akar-akaran untuk obat. Meski usianya sudah sangat tua, sisa-sisa kegagahan tetap terpahat pada kuku otot-otot tubuhnya. Ketenangan jiwa terpancar dari teduh wajahnya. Sekalipun mata Aryo Abdillah lebih bulat dan lebih lebar dibanding Raden Kusen, San Ali mendapati betapa bentuk hidung, mulut, kening, bahkan dagu keduanya mirip. Rambut, alis, kumis, dan janggut Aryo Abdillah yang memutih tidak menjadikannya manusia renta tanpa daya. Wibawa tetap memancar dari tubuh tua itu. Bahkan, siapa saja yang kebetulan melihat sorot matanya pasti akan merasakan getar kegentaran menerkam jiwa. Ketika San Ali mendekat, Aryo Abdillah dengan tanpa menoleh dan tangan tetap mencabuti akar-akaran mendendangkan lagu, "Engkau adalah hijab bagi dirimu sendiri, oh manusia, maka keluarlah engkau daripadanya. Pengembaraan adalah pematangan bagi jiwa yang mentah. Jika engkau sudah keluar dari hijabmu maka akan engkau temukan alam semesta di dalam dirimu, ibarat lautan engkau temukan di dalam perahu." San Ali tercekat. Ia menangkap sasmita tentang kedalaman ajaran di dalam syair lagu itu. Kobaran rasa ingin tahu yang menggelora, ia mendekat dan berkata penuh harap, "Oh Tuan manusia besar yang sudah tercerahkan, berkenankah Tuan mengajari hamba jalan menuju Dia?" Aku, guman Aryo Abdillah terperanjat.
Aku mengajarimu jalan menuju Dia. Besar harapan hamba, Tuhan mengabulkan keinginan hamba. Tidak ada yang bisa mengajari manusia menuju jalannya kecuali Dia sendiri, dengan jalan-jalan yang ditentukannya. Namun Tuhan, siapakah engkau dan dari manakah asalmu, oh anak muda? Hamba San Ali Putra Angkat Ki Danusela, Ku Caruban. Kalau begitu, engkau masih kemenakanku sendiri karena Ki Danusela adalah saudara tiriku. Aryo Abdillah mengangkat alis kanannya. Benar tuanku, hamba bahkan telah berjumpa dengan Pamanda Raden Kusen, putra tuanku, di Caruban, San Ali menjelaskan. Aryo Abdillah menunduk, diam. Sejenak kemudian dia berkata, apa yang bisa kuajarkan kepadamu, oh anak, jika engkau memiliki jalan sendiri menuju Dia? Itu benar, oh tuanku. Namun, Tuan bisa menceritakan perjalanan Tuan sehingga hamba bisa mengambil hikmah di balik cerita Tuan. Hal itu akan hamba jadikan pedoman dalam perjalanan hamba menuju Dia. Ada banyak orang berkata tentang aku, namun apa yang mereka katakan itu pada hakikat tidak tepat sebagaimana aku mengatakan tentang diriku. Akhirnya, aku pun bingung tentang siapa yang paling benar mengatakan tentang aku. Lantaran itu, oh anakku, tinggalkan segala perkataan tentang aku, karena itu semua akan semakin membingungkan akuku. Dan ketahuilah, oh anak, ketika engkau berkata tentang jalanku maka saat itulah engkau telah memunculkan keakuan, baik keakuanmu maupun keakuanku, yang ujung dari semua itu adalah sia-sia. Apakah engkau melihat guna dan manfaat ketika kuceritakan bagaimana kegagahan dan keperkasaanku menghancurkan musuh di medan laga, kalau pada dasarnya justru kepahitan yang kudapati dari cerita itu? Adakah guna dan manfaat ketika kuceritakan kepiawaian dan kebijaksanaanku mengatur negeri, kalau pada dasarnya justru kegetiran yang kurasakan? Adakah guna dan manfaat ketika kuceritakan bagaimana seharusnya aku merasakan kepuasan karena keturunanku menjadi penguasa negeri, kalau akhirnya yang kudapat justru kekecewaan? Ketahuilah, oh anak, bahwa keperkasaan, kegagahan, kepintaran, kebajikan, kepuasan diri, dan segala macam penilaian yang mengarah pada kepujian diri adalah hampa semata dengan tepi kepedihan yang menyiksa. Sebab, saat engkau terperangkap pada penilaian baik atau buruk tentang sesuatu mengenai akumu atau akuku atau aku siapa saja, maka saat itulah telah terjadi pengakuan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Dan, mengaku yang bukan hak adalah kepedihan tanpa tepi. Segala sesuatu yang tergelar di alam semesta adalah miliknya tanpa kecuali bumi, bulan, matahari, hewan, manusia, tumbuhan, jin, setan, iblis, malaikat, surga, dan neraka. Puji-pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan segala sesuatu sekecil apapun adalah miliknya. Segala adalah miliknya. Engkau tak memiliki apapun baik kekayaan duniawi, keluarga, tubuh, nyawa, ruh, dan bahkan iman sekalipun, semua adalah miliknya. Kenangkanlah liku-liku jalan yang pernah kulewati sejak aku dilahirkan dari rahim ibundaku, di mana ajaran kebenaran yang kukenal awal sekali ketika aku masih kecil adalah Bhairawa Tantra yang penuh lumuran darah dan kematian. Saat itu, sangat kuyakini kebenaran ajaran dari leluhurku itu sebagai jalan menujunya. Berbagai kesulitan yang kuhadapi dapat kuatasi dengan ilmu-ilmu yang kupelajari dari ajaran itu. Tetapi, di saat aku berada di puncak kemenangan, tiba-tiba Dia memberikan cahaya iman ke dalam jiwaku. Kutinggalkanlah segala apa yang pernah kuraih sebagai kebanggaan masa mudaku itu. Dengan pengalaman hidup yang kulewati ini, oh anak, aku makin sadar bahwa segala sesuatu tanpa kecuali adalah miliknya. Karena itu, hari-hariku sekarang ini kuhabiskan untuk menunggu Dia mengambil miliknya yang kini telah lapuk dan renta dimakan zaman. Dan lantaran itu, kutinggalkan segala sesuatu yang pernah kuanggap sebagai milikku di dunia ini. Kuhadapkan pikiran dan perasaanku hanya kepadanya, agar saat Dia mengambilku, seutuhnya diriku kembali kepadanya tanpa beban apapun dari dunia yang pernah kutinggali ini. Jika Tuhan ingin kembali hanya kepadanya, hamba yakin itu akan terjadi.
Namun, mohon Tuan jelaskan kepada hamba bagaimana dengan nasib Uwak dan ibunda Tuan yang tetap tinggal di dalam kegelapan ajaran najis itu, kata San Ali. Oh anak, sahut Aryo Abdillah dengan suara berat. Engkau tidak bisa menilai sesuatu ajaran sebagai sesuatu yang najis atau suci. Sebab semua itu berasal darinya. Semua miliknya. Perbedaan yang engkau lihat sebenarnya hanya pada tingkat penampakan indriawi belaka, hakikat adalah sama, yakni menuju hanya kepadanya. Yang gelap maupun yang terang, semua menuju kepadanya. Tuanku, apakah mereka itu yang disebut jin? San Ali takjub. Kita, umat Islam, menyebutnya seperti itu. Sebenarnya mereka beraneka macam. Bentuk mereka mirip manusia dengan satu kepala, dua tangan, dan dua kaki. Sebagian di antara mereka ada yang memiliki sayap seperti kelelawar dan burung, namun sebagian besar tidak bersayap. Apakah mereka hidup dalam puak-puak masyarakat? San Ali mendecakkan mulut kagum. Seperti layaknya manusia, mereka hidup dalam kota-kota dan benteng-benteng. Kendaraan yang mereka gunakan berjalan sangat cepat tanpa perlu ditarik kuda. Bahkan, mereka memiliki kereta perang yang bisa terbang seperti milik dewa-dewa. Berbeda dengan kendaraan manusia, kendaraan makhluk-makhluk itu menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan dada dan memekakkan telinga, Aryo Abdillah menguraikan. Apakah tuanku akan mengajak hamba mengunjungi kota-kota mereka? Tanya San Ali dengan rasa ingin tahu berkobar-kobar. Apakah mereka tidak menyerang kita? Sebelum engkau mengenal mereka, oh anak, kata Aryo Damardatar, engkau harus tahu tentang mereka sehingga engkau tidak terperosok ke jurang kesesatan seperti sebagian manusia yang mengenal mereka. Hamba menunggu petunjuk dan akan patuh Tuan. Aryo Damar diam sesaat. Sejenak sesudah itu, dengan suara berat dan penuh keseriusan dia mulai menguraikan tentang makhluk-makhluk penghuni dasar bumi.